Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum, sahabat takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dan sangat mendalam. Kita akan ambil satu ayat saja. Satu ayat saja ya? Betul, satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-98, dan kita akan coba buka lapis demi lapis maknanya. Bismillah. Nah, misi kita sederhana, sahabat takwa. Bukan cuma memahami terjemahannya, tapi kita mau gali, kenapa sih ayat ini turun? Apa rahasia di balik pilihan katanya? Tepat. Dan yang paling penting, gimana sebuah pernyataan tentang memusuhi malaikat, 14 abad yang lalu, ternyata nyambung banget sama pilihan teman kita hari ini. Bahkan dengan isi media sosial kita ya? Betul sekali. Ini tentang memahami siapa kawan sejati dan siapa lawan sejati dalam perjalanan iman kita. Sangat relevan. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Ayat ini kan bicara soal memusuhi Allah, malaikat, Rasul. Tapi pemicunya itu permusuhan pada malaikat. Sejujurnya ini kedengarannya agak aneh kan? Kenapa gitu? Kenapa ada orang yang sampai hati bilang, saya musuh malaikat Jibril? Hehe, iya juga ya. Rasanya itu kayak, anak kecil marah sama tukang pos karena bawa surat tagihan. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu? Pertanyaan yang bagus banget. Karena disitulah kuncinya. Ini bukan sekedar marah biasa. Oke. Jadi gini, menurut para ahli tafsir, sebut saja Imam Al-Qurtubi dan lainnya, ayat ini turun sebagai tanggapan langsung. Tanggapan ke siapa? Kepada sebagian kalangan Bani Israel di Madinah, di zaman Rasulullah SAW. Mereka ini kan punya sejarah panjang dengan para nabi, mereka menantikan nabi terakhir. Benar, mereka berharap nabinya itu dari kalangan mereka sendiri. Tepat sekali. Tapi, begitu yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, seorang Arab, dan wahyunya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, nah, mereka mulai cari-cari alasan. Alasan untuk menolak ya? Betul. Alasan yang mereka pakai, persis seperti yang Anda bilang tadi, menyalahkan tukang pos. Mereka bilang, Jibril itu musuh kami. Loh, kenapa? Dia itu, kata mereka, malaikat yang turun bawa peperangan, kehancuran, bawa azab. Mereka merujuk ke kisah-kisah kaum terdahulu yang diazab. Wah, jadi Jibril ini dicitrakan sebagai malaikat pembawa kabar buruk oleh mereka. Persis. Sebaliknya, mereka ngaku cinta sama malaikat Mikail alaihissalam. Oh, ada malaikat favoritnya? Ada. Kata mereka, Mikail itu sahabat kami. Dia turun bawa hujan, kesuburan, rizki. Jadi ini upaya untuk memecah belah utusan-utusan Allah. Saya mulai lihat polanya. Semacam iman prasmanan ya. Pilih-pilih mana yang disuka. Yang enak diambil, yang ada konsekuensinya ditolak. Tepat. Mereka mau rezekinya, tapi nggak mau aturan dan hukumnya. Ini artinya, ayat sebelumnya, yaitu ayat 97, itu secara spesifik membantah klaim mereka soal Jibril. Begitu kan? Benar sekali. Ayat 97 itu bantahan yang sangat tajam dan spesifik. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bilang, siapa yang musuhin Jibril, ketahuilah Jibril itu nurunin Al-Quran ke hatimu dengan izin Allah. Itu pukulan telak pertama ya? Betul. Nah, baru di ayat 98 yang kita bahas ini, Allah nggak lagi menjawab kasus per kasus. Dia mengangkat isunya jadi sebuah kaidah universal, prinsip abadi. Keren. Dari peristiwa historis, jadi hukum untuk selamanya? Itulah keindahan Al-Quran. Oke, mari kita baca bersama ayat 98 dari surat Al-Baqarah ini. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ada sesuatu yang langsung menarik perhatian saya di susunan kalimatnya. Gimana tuh? Allah kan menyebut malaikat-malaikatnya secara umum. Itu kan harusnya sudah termasuk Jibril dan Mikail ya? Tentu. Tapi setelah itu, kedua nama ini disebut lagi secara spesifik. Jibril dan Mikail. Kenapa diulang? Apa ini nggak mubazir secara bahasa? Justru disitulah letak salah satu keajaiban retorika Al-Quran. Ini bukan mubazir sama sekali. Oh ya? Dalam ilmu balaghah, ini namanya atfu al-khas ala al-am. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Tujuannya ada beberapa. Pertama,
untuk memuliakan yang khusus itu. Untuk menunjukkan betapa mulianya kedudukan Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Betul. Tapi ada tujuan kedua yang lebih dalam lagi, yang sifatnya polemis, untuk membantah argumen mereka. Gimana itu? Dengan menyebut Jibril dan Mikail berdampingan, Allah seakan-akan bilang, kalian mau misahin keduanya, ngaku cinta yang satu, benci yang lain. Ketahuilah, di sisiku mereka itu satu tim. Gitu ya? Persis, mereka satu barisan yang solid. Ini langsung meruntuhkan argumen mereka sampai ke akar-akarnya. Memusuhi Jibril itu ya sama saja dengan memusuhi Mikail. Wow. Jadi penyebutan nama itu bukan sekedar info, tapi serangan balik retoris yang sangat cerdas. Itu benar-benar mengubah cara saya mandang ayat ini. Dan masih ada lagi. Bagian akhirnya, ini yang bikin kita harus berhenti dan merenung. Ayatnya nggak diakhiri dengan, maka Allah adalah musuh mereka. Bukan. Tapi diakhiri dengan, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kenapa diganti jadi istilah yang lebih umum? Nah, Anda menyentuh jantung kekuatan ayat ini. Ini teknik balaghah lagi. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya menyebut ini idhar fi maqam al-idmar. Artinya, Menyebutkan sesuatu secara eksplisit padahal cukup dengan kata ganti. Logikanya kan cukup kata mereka. Tapi Allah memilih menegaskan dengan orang-orang kafir. apa efeknya? Efeknya dahsyat, ada dua. Pertama, ini adalah sebuah vonis. Vonis? Iya, Allah seakan-akan menyatakan bahwa perbuatan mereka, yaitu memusuhi salah satu saja dari utusannya, itu dengan sendirinya adalah sebuah tindakan kekafiran. Jadi sebutan kafir, itu konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Jadi bukan Allah melabeli sembarangan, tapi perbuatan mereka yang mendefinisikan siapa mereka. Paham. Terus, implikasi kedua? Yang kedua adalah universalisasi hukum. Dengan tidak bilang musuh mereka, tapi musuh bagi orang-orang kafir, pesannya jadi, ketahuilah, aku adalah musuh bagi siapapun yang kafir. Apapun bentuk kekafirannya. Betul. Entah karena musuhin Jibril, nolak Rasul, atau mengingkari hukumku yang lain. Dengan satu frasa, cakupannya jadi universal dan abadi. Masya Allah. Jadi struktur kalimatnya, pilihan katanya, semuanya dirancang untuk dampak maksimal. Bukan cuma informasi, tapi sebuah deklarasi dan kaidah hukum. Tepat sekali. Oke, analisis teksnya sangat mencerahkan. Sekarang mari kita tarik ini ke dunia kita ya, ke tahun sekarang. Siap. Sebagian besar dari kita, sahabat takwa, kan nggak pernah kepikiran untuk bilang, saya benci malaikat Jibril. Isu itu rasanya jauh banget. Jadi, gimana prinsip di balik ayat ini? Prinsip loyalitas dan permusuhan itu. Betul. Gimana manifestasinya dalam hidup kita sehari-hari? Ini jembatan yang paling penting. Prinsip utama di ayat ini adalah apa yang ulama sebut sebagai al-wala wal-bara. Wala dan bara. Bisa dijelaskan sedikit? Al-wala itu loyalitas, cinta, dukungan, keberpihakan total kita kepada Allah dan semua yang Dia cintai, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan juga hamba-hambanya yang soleh. Oke, kalau al-bara. Kebalikannya, berlepas diri, menjaga jarak, tidak berpihak kepada semua yang dimusuhi oleh Allah. Dalam ayat ini kan yang dimusuhi Allah itu orang-orang kafir. Berarti kita harus memusuhi mereka. Ini bisa disalahpahami loh. Pertanyaan krusial. Bara itu bukan berarti kita harus kasar, tidak adil, atau membatalkan muamalah yang baik dengan non-muslim. Bukan itu. Jadi apa? Rasulullah SAW sendiri berbisnis dan bertetangga baik dengan mereka. Bara itu urusan hati. Urusan hati ya? Betul. Tentang tidak meridhoi, tidak mendukung, dan tidak menjadikan kekufuran dan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ajaran Allah sebagai panutan. Hati kita harus berpihak pada iman. Ini jadi teringat hadis Qudsi yang sangat terkenal itu. Di mana Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Nah, itu dia. Ini kan perpanjangan langsung dari prinsip di ayat ini ya. Dari level malaikat dan rasul, turun ke level manusia biasa yang soleh. Tepat sekali. Kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal menggarisbawahi poin ini dengan sangat indah. Gimana penjelasannya? Para penyusunnya menjelaskan jika memusuhi utusan langit, yaitu malaikat, dan utusan bumi, yaitu rasul, mengundang permusuhan Allah. Maka memusuhi para pewaris Nabi, yaitu para ulama dan orang-orang soleh, aulia Allah. Konsekuensinya sama mengerikannya. Betul. Allah mengumumkan perang.
Ini ancaman paling keras dari Allah dalam hadis qudsi. Tapi ini ada tantangan praktisnya. Istilah wali Allah ini kan kadang terdengar tinggi dan bisa disalahgunakan. Gimana kita sebagai orang awam bisa tahu siapa yang layak kita berikan wala atau loyalitas ini? Poin kewaspadaan yang sangat penting. Ukuran seorang wali di sisi Allah itu bukan kesaktian atau karisma. Lalu apa? Dua hal, iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi, loyalitas kita bukan ke sosoknya, tapi ke nilai takwa dan iman yang dia bawa. Berarti wala dan bara ini bukan cuma soal teman di dunia nyata dong. Bagaimana dengan dunia digital? Tentu saja. Apakah ini berlaku untuk influencer yang kita ikuti, channel YouTube yang kita tonton, atau bahkan grup WA? Tentu. Itulah medan jihad al-wala wal-bara di era modern. Setiap subscribe, like, dan follow itu adalah bentuk dukungan. Sebuah pernyataan keberpihakan. Jadi kalau konten yang kita konsumsi itu terus-terusan mempromosikan gaya hidup yang bertentangan dengan iman, Maka kita harus tanya pada diri sendiri, saya ini berdiri di barisan siapa? Bara di dunia digital itu artinya kita melakukan kurasi yang ketat. bukan dengan menebar kebencian ya. Bukan, tapi dengan secara sadar memilih untuk tidak terlibat dan tidak mendukung narasi yang merusak iman kita. Ini bentuk perlindungan diri. Konsep loyalitas dan permusuhan ini jadi mengingatkan saya pada sebuah kisah dilema yang sangat umum di dunia kerja. Oh ya, Bayangkan ada seorang profesional muda, kita sebut saja Rian. Dia baru masuk perusahaan konsultan yang sangat kompetitif. lingkungan yang perlu tekanan ya, saya bisa bayangkan. Betul. Di kantor itu, Rian dengan cepat melihat ada dua kubu pergaulan. Kubu pertama itu kelompok bintang. Bintang, Mereka sangat berprestasi, lihai, dekat dengan atasan. Tapi cara kerja mereka sering di area abu-abu. maksudnya? Ya, sedikit manipulasi data, menjatuhkan rekan kerja lain secara halus, dan sering menjadikan kejujuran sebagai bahan candaan. Sebuah sistem nilai yang memprioritaskan hasil di atas proses. Ini kan bertentangan dengan prinsip amanah yang dibawa oleh Jibril. Tepat sekali. Lalu ada kubu kedua, lebih kecil, nggak begitu menonjol. Sebut saja kelompok jangkar. Oke. Mereka juga pekerja keras, kompeten, tapi punya prinsip. Saling mengingatkan sholat, jaga kerahasiaan klien, dan nggak segan nolak proyek kalau nggak atis. Dan mereka dianggap kaku dan kurang gaul pasti. Pasti. Nah, disinilah Rian berada di persimpangan jalan. Sebuah ujian wala dan bara yang sangat nyata. Berpihak pada bintang menjanjikan karir cepat, berpihak pada jangkar mungkin lebih lambat tapi lebih tenang. Awalnya Rian terumbang-ambing. Dia ikut makan siang sama kelompok bintang. Ketawa canggung dengar lelucon mereka. Tapi setiap kali melakukannya, hatinya nggak tenang. Ada yang mengganjal. Betul. Dia teringat prinsip bahwa teman sejati itu yang mendekatkan kita pada Allah. Dia mulai merenungkan ayat ini. Siapa sih sekutu Allah dan siapa yang ada di posisi sebaliknya? Itu momen kesadarannya ya. Ini bukan sekedar pilihan teman makan siang, tapi pilihan keberpihakan prinsip hidup. Persis. Akhirnya, Rian buat keputusan. Dia nggak memusuhi kelompok bintang, tapi dia mulai jaga jarak dengan sopan. Menolak dengan halus. Iya. Sebaliknya, dia mulai aktif gabung sama kelompok jangkar. Pas makan siang, ikut sholat berjamaah di musola. Awalnya canggung, tapi perlahan. Dia merasakan ketenangan. Ketenangan yang luar biasa. Kerjanya terasa lebih berkah, idenya lebih jernih, dan yang penting, dia bisa pulang ke rumah tiap hari dengan hati yang damai. Kisah itu cerminan sempurna dari penerapan ayat ini. Baranya Rian adalah dengan menjaga jarak dari praktik yang tidak diridhoi Allah, dan walanya adalah dengan aktif mendekat ke orang-orang soleh. Dia mungkin kehilangan peluang duniawi jangka pendek. Tapi dia sedang berinvestasi untuk persahabatan dengan Allah. Itu keuntungan abadi. Jadi sahabat takwa, setelah kita gali begitu dalam, pesan inti dari satu ayat ini jadi sangat jelas ya. Loyalitas dalam iman itu bukan menu prasmanan. Nggak bisa pilih-pilih lauk. Betul, ini penerimaan total atas sebuah sistem ilahi. Mencintai Allah berarti juga harus mencintai semua utusannya, malaikat, rasul, dan hamba-hambanya yang soleh di sekitar kita. Kesimpulan kuncinya adalah, kepada siapa kita berpihak, dan dari siapa kita berlepas diri, itu akan menentukan posisi kita di hadapan Allah. Pilihan kita dalam pertemanan, media, etos kerja, Semua itu cerminan keberpihakan kita. Memilih memusuhi satu bagian saja dari tatanan ilahi ini, entah itu utusannya, hukumnya, atau para kekasihnya, berarti kita menempatkan diri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk kita renungkan. Silahkan. Panjang pembahasan ini kan kita fokus ke sisi negatifnya. Bahaya memusuhi kekasih Allah. Coba kita balik logikanya. Menarik. Jika memusuhi satu saja wali Allah bisa membuatnya mengumumkan perang kepada kita, maka coba bayangkan, apa makna dan kekuatan dari cinta, dukungan, dan pembelaan aktif kita terhadap orang-orang soleh di sekitar kita. Jika permusuhan mengundang murkanya, Maka apa yang bisa dibuka oleh cinta sejati karenanya dalam hubungan kita dengan Allah? Masya Allah, sebuah perenungan yang sangat dalam. Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.